Sebelum saudara duduk, saya mau ajak saudara semua untuk kita bangkit berdiri dan kita baca ayat. Kita baca ayat, 3 bagian ayat yang akan saya bagikan pada hari ini. Ya. Karena ini ibadah kedua mungkin nanti saya boleh lebih lama sedikit lah ya. Soalnya ini tadi ternyata cukup lama juga. Oke, mari kita baca Kejadian 31 ayat 13. Ini kan ada 3 ayat, nanti saudara perhatikan karena ini penting untuk nanti progres selama apa yang akan saya sampaikan pada hari ini. Kejadian 31 ayat 13 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sana saudaramu. Jadi ini yang pertama, ada Tuhan memanggil Yakub untuk kembali ke kampung halamannya. Kemudian berikutnya Kejadian 33 ayat 18-19 kita baca 1, 2, 3. Dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Jadi ini sampai di tanah Kanaan, dia berhenti di Sikem, dia beli tanah di situ. Kemudian lanjut Kejadian 35 ayat 1, 1, 2, 3. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jadi tema khotbah pada hari ini adalah called to Bethel, not to settle. Kita dipanggil ke Bethel bukan untuk menetap atau berhenti di tengah jalan. Ya, kalau tadi kita lihat dari ayat-ayat yang sudah kita baca, kita lihat dari pertama bahwa itu adalah time frame di mana pertama kali Yakub dipanggil oleh Tuhan untuk kembali. Memang di situ Tuhan berkata kembali ke kampung halaman, ke tempat sanak saudaramu. Tapi di awal Tuhan berkata, akulah Tuhan yang kamu ketemu di Betel. Jadi saya percaya bahwa Tuhan sebenarnya tujuannya untuk si Yakub adalah untuk ke Betel. Tahu dari mana? Bukan cuma sekedar ke tanah Kanaan saudara. Karena di Kejadian 35 Tuhan melanjutkan lagi. Pergi ke Betel. Jadi waktu dia pergi di Sikem, dia menetap di Sikem. Ternyata habis itu Tuhan bilang lagi, pergi ke Betel. Jadi ternyata perjalanannya memang dari awal itu tujuan Tuhan adalah untuk dia ke Betel. Tapi dia berhenti di tengah jalan. Nah, hari ini kita akan bahas sedikit mengenai progres daripada Yakub ini. Apa yang terjadi Yakub ketika dia dipanggil kembali ke Betel sama Tuhan. Ya, jadi ada 3 jenis comfort zone yang akan saya bagikan pada hari ini. Karena kita kan lagi banyak bahas soal comfort zone. Nah cuman saya akan bahas ini mungkin secara lebih ke praktikal. Apa yang sebetulnya kita pasti akan alami setiap hari. Comfort zone itu seperti apa aja sih? Kita mungkin sering dengar, oh ya zona nyaman. Zona nyaman tuh apa aja? Apakah berarti nyaman gak boleh atau gimana? Nah cuman ada beberapa patokan indikasi secara real comfort zone itu seperti apa. Melalui kisahnya si Yakub. Dan sebenarnya Yakub kalau kita lihat ini dia lagi in the move. Ya, dia sebenarnya lagi dalam movement karena dia dipanggil Tuhan kembali ke Betel. Jadi dia lagi dalam movement dan di dalam movement itu ada 3 jenis comfort zone yang akan saya bahas secara praktikal supaya saudara boleh lihat zona nyaman itu sebenarnya seperti apa sih? Realnya tuh seperti apa sih? Tapi ini bukanlah cara-cara supaya gimana caranya supaya keluar dari comfort zone. No. Yang saya bagikan adalah indikasi, yang akan saya bagikan adalah lebih ke arah indikasi, tanda-tanda atau gejala mungkin kalau mau saudara bilang daripada comfort zone ini. Nanti saudara ketika selesai ini saudara akan harus renungkan kembali. Jadi bukannya semerta-merta habis dengar ini saudara udah ngerti semua. No, tugasnya justru adalah setelah ini saudara harus renungkan kembali. Tanya Roh Kudus untuk cek hati kita, selidiki hati kita. Dari mana dari 3 ini yang mungkin kita masih terjebak di dalam situ. Mungkin buat saudara 3 poin ini gak semuanya
berhubungan dengan Anda. Mungkin ada 1 atau 2 pesan saja, tapi nggak apa-apa. Jadi siapkan hatimu, dengarkan, supaya saudara bisa tahu, supaya Roh Kudus bisa menunjukkan kepada Anda yang mana nih yang masih harus dibenahi. Saya percaya ini berlaku untuk semua manusia, untuk semua orang percaya, termasuk juga untuk gereja Tuhan. Ketika saya menyiapkan ini, saya percaya bahwa ini adalah suatu pesan yang Tuhan mau sampaikan khususnya untuk di gereja kita. Ketika saya merenungkan ini, bagaimana ketika Yakub dipanggil kepada Tuhan, akulah Tuhan yang kamu jumpai di Bethel. Kembali ke Bethel. Dan saya hanya diingatkan bahwa kita pertama gereja ini punya janji Tuhan pertama waktu itu. Di Intercon. Sampai akhirnya kita diusir. Kita harus pindah kemana-mana. Dan akhirnya sekarang kita dipanggil kembali ke tempat semula. Jadi saya percaya bahwa ini time frame, ini timetable yang Yakub ini, it's a prophetic timetable actually sebenarnya seharusnya, bahwa ini seperti yang gereja kita sedang alami mungkin. Ya, jadi ketika saya merenungkan ini untuk gereja ini dan juga untuk setiap kita yang ada di gereja ini. Ada 3 jenis comfort zone yang saya percaya kita perlu pelajari. Ya. Yang pertama, di dalam perjalanan ini ketika Tuhan memanggil Yakub kembali ke Bethel, apa yang dialami? Yang pertama adalah dia harus meninggalkan the comfort of his old identity. Comfort zone pertama itu adalah identitas lamanya. Karena saat dia dipanggil ke Bethel, di dalam proses perjalanannya pertama Tuhan deal dengan identitasnya. Tuhan panggil dia rubah namanya menjadi Israel. Jadi setelah dia dipanggil kembali ke Bethel, dia berjalan, kemudian dia di situ bergumul dengan Tuhan dan Tuhan berkati dia, diganti namanya dari Yakub menjadi Israel. Di sini pertama kali Tuhan deal dengan identitasnya. Yakub tadinya hidup hanya untuk berlari. Dia hidupnya lari-lari, saudara. Dia lari dari rumah bapaknya ke Laban, kemudian dari Laban suruh kembali. Dan nanti kita juga akan lihat dia akhirnya ketemu Esau di tengah jalan. Ketemu Esau, dia masih nipu juga, lari lagi. Ini adalah hidupnya Yakub. Tadinya dia harus berlari, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tidak punya tempat tinggal, saudara. Tidak pernah punya tempat tinggal tetap. Dia hanya hidup untuk bertahan hidup. Tapi ketika dia dipanggil kembali ke Bethel, sebenarnya itu bicara soal apa, saudara? Dipanggil kembali. Artinya dia punya tempat untuk kembali. Dia tidak dipanggil untuk berlari-lari terus. Dia tidak dipanggil hanya untuk bertahan hidup. Dia dipanggil untuk membangun hidupnya. Dia dipanggil untuk diberikan hidup. Bukan hanya untuk bertahan hidup, saudara. Jadi dia harusnya sudah bukan waktunya lagi untuk berlari-lari. Seolah-olah dia orang asing. No, God is saying, Tuhan berkata kepada dia, kamu punya warisan. Kamu adalah anak, kamu harus kembali. Bukan lari, tapi kembali. Itu adalah identitas baru yang salah satunya yang Tuhan berikan kepada dia. Kamu gak perlu lari-lari lagi. You have a place. Kau punya tempat. Ini bicara soal status yang baru dan juga dia bukan hanya bertahan hidup tapi dia diberikan hidup. Sebab anak manusia datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Bukan hanya untuk bertahan hidup, saudara. Jadi ketika identitas lama dirubah ke identitas baru, ada satu hal yang Yakub harus struggle. Itu adalah mindsetnya dia harus dirubah. Cara berpikir dia, pola berpikir dia. Dan pola pikir apa yang harus dia rubah? Yang pertama ini yang saya lihat terutama dari Yakub. Yakub itu punya survival mentality. Ini yang berhubungan dengan mentalitas dia yang lama. Identitas lama. Mental dia adalah mental bertahan hidup. Bagaimana saya bisa bertahan hidup? Saya harus kabur. Diajarin sama mamanya. Tuh kabur ke tempat Laban. Habis dari kabur ke tempat Laban. Kabur lagi dari Laban.
Pokoknya dia lakukan, karena di tempat Laban juga dia dibohongin kan, ditipu juga. Di rumah bapaknya diajarin nipu sama mamanya. Di Laban dia ditipu. Akhirnya dia sekarang harus deal dengan konsekuensi itu. Bagaimana dia akhirnya ditipu. Bisnisnya dibohongin, bisnis peternakan sama Laban. Jadi dia harus melalui satu proses demi proses. Dan akhirnya jadi mental dia adalah mental untuk bertahan hidup. Mental dia hanya untuk bertahan hidup. Akhirnya dia apa? Dia bohong. Jadi Tuhan mau rubah mentalitas ini. Mentalitas yang tadi hanya untuk bertahan hidup, saudara. Ciri-ciri mental bertahan hidup itu salah satunya adalah yang perlu kita perhatikan, coping mechanism. Atau mekanisme kita untuk bertahan itu. Nah, ini ada yang bagus tapi kadang-kadang coping mechanism itu untuk setiap manusia tuh beda-beda, saudara. Ada yang buruk. Contohnya seperti apa? Kadang-kadang ada orang yang mungkin karena waktu kecil banyak dijahati, di abuse. Akhirnya dia punya mentalitasnya apa? Sebelum saya disakiti, saya sakiti dulu orang lain. Jadi kadang-kadang orang menyakiti orang itu karena apa? Karena dia dulu disakiti. Dia takut untuk dia disakiti, saya sakitin duluan. Ada yang seperti itu, ada yang jadi emosian. Ada yang jadi akhirnya menghindari konflik. Nah ini seperti kalau Yakub ini, caranya dia bisa coping itu gimana? Bukannya pakai drugs, bukannya apa. Dia lari, dia cari akal bagaimana cara untuk nipu. Supaya dia bisa survive, supaya dia bisa bertahan hidup. Kemudian kita mungkin berkata, ini kita harus punya strategi ke depan, harus pikirkan 3, 4, 5 step ke depan. Saya bukannya bilang kita nggak boleh punya planning, saudara. Jelas kita harus punya planning, kan kita dipanggil untuk menjadi pengelola. Tapi apakah kita sampai seobses itu sampai kita takut begitu rupa sampai kita nggak bisa tidur? Aduh ini planning tadi udah benar belum ya? Nanti kalau misalnya ini gagal gimana? Nanti kalau misalnya ini gagal, nanti kalau misalnya cara ini saya nanti ditipu sama supplier saya gimana? Kalau udah ditipu saya harus tahu caranya gimana nih? Plan B-nya apa nih? Plan C-nya apa? Sampai nggak bisa tidur. Begitu obses. Harus pikir 3, 4 langkah ke depan semua. Sekali lagi ya, planning boleh. Tapi apakah kita sampai seobses itu? Sampai kita begitu percaya dengan cara berpikir kita sendiri? Itu bahayanya ketika kita punya mental bertahan hidup. Ketika kita punya mentalnya hanya untuk bertahan hidup. Dan ini adalah bahaya karena apa? Survival mentality juga bicara soal itu fokusnya ke diri sendiri. Survival mentality atau mental bertahan itu fokus hanya untuk diri sendiri. Karena Yakub memang hidup untuk dirinya sendiri. Karena dia kan fokusnya adalah gimana saya bisa selamat. Gimana saya bisa kabur. Bagaimana saya bisa tetap hidup. Fokusnya selalu kepada diri sendiri. Itulah sebabnya ketika Yakub dijadikan Israel, sebetulnya Tuhan sedang memanggil dia dari yang tadi fokusnya adalah untuk diri sendiri, menjadi Israel yaitu menjadi apa? Menjadi bangsa. Dari yang fokusnya hanya hidup untuk diri sendiri, menjadi hidup untuk sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Saudara tidak dipanggil hanya untuk menghidupi bisnismu. Tidak hanya dipanggil untuk menghidupi karirmu. Supaya saudara bisa bertahan hidup, supaya keluargamu tetap bisa aman dari awal sampai nanti. Hanya itu aja. Sampai kita lupa bahwa we are made for more. Ketika saudara ada di gereja ini, panggilan gereja ini juga apa? Light to the nations. Seperti Yakub menjadi Israel, fokus dari diri sendiri menjadi fokus untuk bangsa. Kita pun yang ada di tempat ini saya percaya bahwa kita dipanggil lebih dari hanya untuk hidup diri sendiri. Tapi untuk menjadi terang bagi bangsa. Untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Untuk kepentingan Injil Tuhan boleh disampaikan kemana-mana. Jangan hidup hanya untuk diri sendiri. Itu adalah mental survival. Mental hanya untuk bertahan hidup. No, jauhkan itu dari kita. Itulah sebabnya Yakub ini masih suka struggle. Dia struggle dengan identitasnya ini. Karena memang itu caranya dia dari dulu. Dia harus lari, dia harus
nipu sana, nipu sini. Gimana cari akal deh pokoknya. Saudara, waktu dia akhirnya ketemu Esau, dia ternyata Esau itu udah gak musuhan lagi, udah gak benci sama si Yakub. Terus habis itu suatu-waktu Esau bilang gini, kamu habis ini ikut aku aja, kita jalan bersama, ikut aku ke pegunungan Seir. Jadi Esau mau jalan bareng sama Yakub setelah ketemu. Si Yakub bilang apa? Oh jangan gitu. Gak usah Esau, kamu gak usah temenin aku. Kan aku nih bawa istri, bawa anak-anak, bawa kambing domba. Nanti aku malah lambatin kamu. Wih pinter alasannya saudara. Nanti aku lambatin kamu, udah kamu duluan aja. Terus Esau bilang, ya udah aku duluan tapi aku kirim orang-orang aku buat jagain kamu ya, buat jalan sama kamu. Sampai akhirnya aku bilang, enggak usah. Udah jalan aja, nanti aku nyusul. Nanti aku ketemu kamu di sana. Terus apa yang terjadi saudara di kisah itu? Ternyata Yakub kabur. Yakub pergi ke tempat lain, nggak nyusul si Esau. Jadi setelah dapat panggilan dari identitas lama ke identitas baru pun, dia masih terus hidupnya berlari, nipu. Jadi ini adalah identitas yang dia harus struggle. Dan ini nanti kita akan lihat nanti juga di poin kedua bagaimana ini bahaya saudara. Survival mentality yang dimiliki oleh si Yakub. Jadi yang pertama bicara comfort zone, bicara soal identitas lama yang Tuhan mau ganti. In the movement, di dalam movement ini saya percaya bahwa nomor satu comfort zone yang harus kita tinggalkan itu adalah identitas lama kita. Kita diberikan identitas baru. Get out of our old identity. That's the first. Poin kedua, the comfort of settling for close enough. The comfort of settling for close enough. Kalau kita lihat tadi Yakub saat dia kalau tadi saudara ingat di ayat yang Kejadian 33 tadi. Yakub sampai di Sikem. Di Sikem itu di mana sih? Di tanah Kanaan. Jadi sebenarnya udah sampai di tanah Kanaan, saudara. Tapi seperti kita tahu tadi kalau kita baca sebenarnya niatnya Tuhan tuh suruh Yakub itu stop di Sikem atau ke Betel. Betel. Udah sampai sih di tanah Kanaan, tapi dia stop di Sikem. Apa yang dilakukan di Sikem? Dibelinya lah dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, sebidang tanah. Artinya dia mau ngapain? Dia mau tinggal di situ kan? Dia beli tanah. Properti pertamanya Yakub. Seperti tadi saya sudah bilang, Yakub dari awal hidupnya apa? Berlari. Dia nggak punya tempat. Nggak pernah punya tempat untuk menetap. Pertama rumahnya pun rumah orang tuanya toh. Kabur ke rumah Laban. Terus habis itu harus pindah ke Betel, terus habis itu pindah lagi dalam proses perjalanan. Gak pernah punya satu tempat tinggal tetap. Dan sekarang udah di tanah Kanaan, di Sikem, dia bisa akhirnya sekarang beli tanah sendiri. Properti pertamanya sendiri. Usaha pertamanya sendiri. Dari nol. Dulu saya susah. Sekarang. Sekarang saya sudah berhasil. Sekarang saya bisa lakukan ini sendiri. Sekarang saya bisa punya properti saya sendiri. Saya nggak bilang bahwa itu sesuatu yang jelek ya. Tuhan juga rencananya memang sebenarnya untuk Yakub itu punya tempat tinggal sendiri. Tapi di Betel. Warisan dia juga. Dan ini sesuatu yang dia usahakan sendiri. Dia stop di Sikem saudara. Dia beli sebidang tanah. Ini bahayanya saudara. Ketika kita punya mindset. Ini sesuatu yang akhirnya saya bisa pegang sendiri. Sesuatu yang akhirnya tadinya saya nggak pernah bisa lakukan ini. Sekarang saya bisa kerjakan sendiri. Sekarang saya bisa usaha sendiri. Dulu saya susah. Tapi sekarang ini usaha yang saya besarkan dari nol sampai sekarang. Dengan tangan saya sendiri. Be careful. Itu bisa membuat kita menjadi settle for close enough. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Yakub sebenarnya ini udah sebenarnya secara teknis
Adam ngikutin perintah Tuhan karena Tuhan kan suruh dia pindah ke tempat sanak saudaranya kan. Yaitu di tanah Kanaan, ya udah sampai. Tapi dia bisa tahu perintah Tuhan, tapi bisa gak discern hatinya Tuhan. Tuhan maunya dia ke Betel sebenarnya. Makanya diingetin lagi di Kejadian 35 ya, pergi ke Betel. Mungkin awalnya kayak kesannya kurang clear gitu ya. Tapi ini juga hal kejadian seperti ini juga sama, kejadian sama Abraham. Abraham udah dikasih janji sama Tuhan, kamu akan punya keturunan, anak perjanjian. Akhirnya Abraham lakukan apa? Dan Sarah gak sabar, Hagar. Jadilah Ismail. Mereka settle for close enough. Jadi apa saja yang bisa membuat kita, 3 hal yang membuat kita itu berhenti dan akhirnya bisa settle dengan close enough. Yang pertama tadi yaitu Yakub. Kemudian tadi kita juga bisa melihat Abraham itu gak sabar saudara. Abraham dan Sarah gak sabar. Mereka ingin segera, mereka pikir udah deh pakai Hagar aja dia bisa kok. Kan tetap sama seperti janji Tuhan. Akhirnya jadi gak Ismail? Jadi Ismailnya bertumbuh besar gak? Banyak banget akhirnya keturunannya juga tetap. Tapi apakah itu kehendak Tuhan? No. Sampai akhirnya Tuhan harus ingatkan dia kembali. Keturunanmu itu dari Sarah, bukan dari Hagar. Sama seperti Yakub juga akhirnya ketika dia berhenti di Sikem, habis itu di Kejadian 35 akhirnya Tuhan harus ingatkan kembali. Pergi ke Betel. Bukan berhenti di Sikem. Jadi seperti itu, kalau Abraham dan Sarah, mereka nggak sabar, akhirnya muncullah Hagar dan Ismail. Settle for close enough. Jadi bisa karena dia nggak sabar, karena kita nggak sabar. Sehingga akhirnya kita bisa settle for close enough. Kemudian yang ketiga bisa juga karena apa? Lelah. Capek. Maksudnya apa? Coba kita lihat cerita kisah dari Daud. Kita lihat di 1 Samuel 27. Kita udah pernah beberapa kali kayak baca ayat ini, coba kita baca, saya bacakan. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel dan aku akan terluput dari tangannya. Kita kan suka kadang-kadang bertanya gitu ya, suka kalau dikhotbahkan gitu. Kok bisa ya Daud tiba-tiba kepikiran seperti ini? Masa dia lupa sebelumnya Tuhan udah melindungi dia? Kok bisa-bisanya dia tiba-tiba berpikir seperti ini? Berpikir dengan caranya sendiri. Kok bisa? Ketika saya akhirnya coba pelajari, ketika saya lagi lihat di pasal-pasal sebelumnya, saya menduga ini kemungkinan besar Daud ini lelah. Lelah kenapa? Karena di pasal sebelumnya, Daud kedua kalinya dia punya peluang untuk membunuh Saul. Punya peluang untuk bunuh Saul kedua kalinya, tapi dia tidak lakukan. Dia lakukan yang benar di mata Tuhan, tapi akhirnya apa? Saul tetap kejar dia. Saul tetap kejar-kejar dia. 2 kali dia udah lakukan. Dia punya peluang untuk bunuh Saul. Ini yang ngejar-ngejar dia, masalah yang kejar-kejar dia. Dia sudah 2 kali punya cara untuk punya peluang untuk beresin masalahnya itu. Dengan caranya sendiri tapi dia tidak lakukan. Dia pakai cara Tuhan. No, saya tidak akan sentuh dia. Tapi apa yang terjadi saat dia lakukan cara Tuhan? Tetap dikejar-kejar. Masalahnya gak selesai. Kira-kira kalau saudara mungkin jadi Daud bisa relate gak sih? Capek saudara. Tuhan aku udah ikutin caranya Tuhan ini gagal mulu. Ikutin caranya Tuhan ini masalahnya gak kelar-kelar tahu gak? Mungkin saudara sudah berpikir ini bisnis udah pakai caranya Tuhan. Gak nipu-nipu, saya udah punya peluang dari kemarin untuk nipu. Tahu gitu saya tipu dari kemarin. Tapi saya udah ikutin cara Tuhan kok gak bisa segede itu. Gak bisa seperti yang lain. Karir saya tadinya nih kalau misalnya saya tipu-tipu sedikit saya udah dipromosi banyak nih.
Kalau saya nggak banyak pelayanan, bisa nih hari Minggu saya hajar aja udah kerja terus. Oh bisa nih saya hadapan bos, wah saya kerja dengan rajin sampai hari Minggu hajar, nggak usah ke gereja, nggak usah pelayanan. Bisa. Saya bisa dipromosi habis itu. Sekarang gara-gara ikutin Tuhan, gara-gara pelayanan nggak dipromosi-promosi. Capek. Tahu gitu dari kemarin mah bisa saya pakai cara sendiri. Buat anak-anak yang sekolah, tahu gitu dari kemarin gue bisa nyontek. Mau ngapain belajar capek-capek? Udah pakai cara Tuhan, dapatnya KKM, kadang-kadang remet. Dimarahin mami papi habis itu pulang-pulang. Ngikutin cara Tuhan kok kayak begini? Capek. Ya mungkin itu yang terjadi juga dengan Daud. Dan kemudian akhirnya Daud bilang apa? Makanya Daud bilang, kalau gini terus, mati aku. Ya enggak? Kalau gini terus bisnis gua bangkrut. Kalau gini terus, saya lulus gak bisa dapat cum laude. Saya gak bisa dapat bagus, saya gak bisa masuk ke tempat kuliah yang bagus. Akhirnya apa yang Daud lakukan? Pakai cara sendiri. Pergi ke tempat orang Filistin. Kemudian yang menarik, coba kita baca di ayat 4. 1 Samuel 27 ayat 4. Di pasal yang sama, beda 3 ayat doang saudara. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gat, apa yang terjadi? Ia tidak lagi mencarinya. Selesai. 3 ayat. Sebelumnya berapa pasal dikejar-kejar sama Saul. Pakai cara Tuhan gak beres-beres. Pakai cara sendiri 3 ayat beres. Pakai cara sendiri kabur, langsung gak dikejar sama Saul. Masalah selesai. Itu bisa. Pakai cara sendiri. Bilang, wah ini hikmat dari Tuhan. Inspirasi dari Roh Kudus. Ya enggak? Coba kita lanjut lagi di ayat 5 sampai 6. Berkatalah Daud kepada Akis. Akis ini pemimpin di tempat tadi di Filistin itu. Jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar supaya aku tinggal di sana. Ini Daud minta apa? Minta tanah. Terus apa yang terjadi? Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Maka pada hari itu, kapan? Hari itu juga. Kagak perlu tunggu. Tidak perlu menunggu Tuhan. Hari itu juga. Akis memberikan Ziklag kepadanya. Wih, minta tanah loh saudara. Minta tanah dikasih. Di tempat musuh. Bisa bayangin saudara. Ini masuk ke teritori musuh, minta tanah ke musuh dikasih. Emang tanahnya buat cuma dia doang? Kan dia bawa beberapa orang, berapa ratus orang itu. Minta tanah dikasih. Kalau kita mungkin kita bisa bilang, wah ini Tuhan menyertai saya berarti. Iya enggak? Kalau Tuhan gak menyertai gimana caranya ini bisa begini? Di tempat musuh minta tanah. Bukan minta uang doang, minta tanah. Gede dikasih satu tempat Ziklag. Apakah kita gak bilang itu Tuhan? Berapa pasal dia harus kabur dari Saul? Hanya dalam berapa ayat doang dari 1 sampai ayat 6. Saul gak ngejar, dikasih tanah. Minta tanah dikasih, di tempat musuh lagi. Wah ini Roh Kudus luar biasa. Roh Kudus memimpin saya. Saya diberkati Tuhan. Artinya ini kehendak Tuhan. Terus waktu dia dapat satu tanah itu di Ziklag, kira-kira dia jadi apa? Jadi pemimpin dong di situ. Dia memimpin semua orang-orang yang dibawa. Dia pertama dapat janji Tuhan itu apa? Diurapi menjadi raja. Bisa nggak dia berpikir, ya udahlah, cukup. Saya sudah jadi pemimpin di Ziklag. Ya enggak? Toh saya diurapi menjadi raja, ya mungkin ini. Saya jadi raja, saya jadi pemimpin di sini. Cepat gak? Selesai cepat. Dengan kekuatan sendiri. Selesai. Janji Tuhan digenapi, luar biasa. Jadi gampang sekali buat kita itu terkadang-kadang makanya saudara. Ketika kita lelah juga atau misalnya ketika kita ini udah ada satu maunya. Biasanya nih. Hati-hati juga makanya kenapa kalau misalnya sampai ada nubuatan diberikan kepada kita.
Kita udah ada maunya dan kemudian kita cari-cari alasan. Oh ini nih benar nih dari Tuhan. Kita cari-cari alasan untuk membenarkan kemauan kita. Padahal firman Tuhan bukan itu. Makanya kita harus discern. Ini yang terjadi dengan Daud. Dia capek. Akhirnya dia pakai kekuatan sendiri. Cuman selang 5 ayat. Wah, luar biasa. Janji Tuhan digenapi. Sepertinya digenapi. Minta tanah dikasih, ada berkat-berkat jasmani. Masalahnya dia juga yang kejar-kejar dia bikin dia lelah. Dan emosinya juga sampai mungkin udah benar-benar ketakutan. Jadi dari jiwa, dari tubuh, dari roh kira-kira semuanya digenapi, semuanya diberkati. Tubuh, jiwa, dan roh. Dapat semua berkat. Tapi apa yang terjadi habis itu? Ziklag dibakar. Habis. Semua milik dia, istri, anak-anak, dan juga bahkan termasuk yang mengikut dia diambil, dijarah. Sampai akhirnya Daud datang kepada Tuhan, menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Di situ dia baru bisa rebut kembali. Jadi hati-hati saudara, when we settle for close enough, itu comfort. Ini bikin comfort loh saudara. Lo orang nyaman. Cuman berapa? Cuman jarak sebentar doang. Saul gak ngejar, masalah selesai. Mungkin saudara di bisnis, udahlah coba aja lah, udah tipu sini. Beres, tiba-tiba omset naik gede. Wush, asik juga. Tuhan Yesus memberkati saya luar biasa. Nyontek dikit, cuma dikit kok. Dapat bagus lah lumayan. Selesai masalah. Pulang-pulang gak dimarahin orang tua. Wih enak, damai sejahtera yang daripada Tuhan yang melampaui akal dan pikiran, menjaga, memelihara hati dan pikiran saya. Jangan kira ini gak terjadi saudara. Ini sangat tempting buat kita. Dan apa yang terjadi sama Yakub? Yakub saat dia akhirnya stop di Sikem. Terjadilah kasus Dina dan Sikem. Bukan Dinanya Pak Hombing ya. Anaknya yang bernama Dina, apa yang terjadi? Anaknya yang bernama Dina keluar mau ketemu perempuan-perempuan di Sikem. Pengen gaul, pengen socializing gitu loh. Pengen gaul lah. Tapi ini di tanah orang, tanah yang orang-orang penyembah berhala. Tanpa perlindungan dari orang tuanya. Dia pergi sendiri, apa yang terjadi? Sikem. Kalau kita tadi lihat Sikem itu anak Hemor, penguasa di tempat itu. Lucu anaknya namanya persis kayak nama tanahnya. Kalau saya pikir antara tanahnya itu karena dia penguasa dia kasih nama seperti anaknya ini. Atau mungkin anaknya dikasih nama seperti nama tempatnya ini. Mungkin ini anak kesayangan dia saudara. Penguasa di tempat ini apa yang dia lakukan? Dia perkosa Dina. Anaknya diperkosa. Dan kemudian Sikem berkata, aku suka sama dia nih ngomong ke bapaknya. Akhirnya ditahan di rumahnya. Gak dibalikin dulu ke Yakub, dia mau nikahin. Ketika saya sedang merenungkan ini juga salah satunya yang saya diingatkan adalah bahwa ini bicara soal makanya hati-hati dengan generasi muda saudara. Kalau di dunia, di luar sana, kalau tidak dijaga seperti itu. Kalau saudara tidak menyediakan waktu untuk memfilter apa yang anakmu lihat di sosial media. Nilai-nilai dari dunia itu yang kesannya seperti memperkosa nilai-nilainya mereka. Dan kemudian apa yang terjadi ketika akhirnya mereka jatuh di dalam dosa, ini seperti Sikem tadi apa? Dia berusaha mengikat. Setelah dicemari, diikat. Kan itu kan targetnya dunia. Mencemari, terus mengikat. Dengan cara apa? Dia mau nikahin. Mau diikat benar-benar. Put under bondage. Itu yang diinginkan oleh penguasa dunia ini kepada anak-anak. Kepada generasi muda. Makanya kalau punya anak, saudara di tempat ini, jangan capek bawa ke Starji, bawa ke Aero Kids, daftarin ke Aero Kids Camp sekalian promosi saudara. Ya,
Karena ini bahaya, ini yang terjadi ketika tidak ada perlindungan dari generasi yang di atas. Ketika bapaknya settle for close enough. Apa yang terjadi? Anaknya, generasi muda ini dihabisi, dicemari. Dan yang lucunya habis itu siapa yang bapaknya itu akhirnya tahu. Yakub akhirnya tahu. Tahu nggak Yakub ngapain? Yakub diam aja. Siapa yang akhirnya bebasin Dina? Simeon dan Lewi. Jadi memang ya saudara, susah. Namanya Lewi itu memang dari Alkitab itu preman saudara. Ya, namanya Lewi memang dari Alkitab itu memang preman. Jadi saudara kalau lihat Pastor Lewi, yang nurunin Pastor Lewi itu premannya tuh Bella kayaknya saudara. Bukannya Simeon tapi si Bella. Si Bella dan Lewi. Iya. Bella gitu-gitu mungkin di depan boleh ahai gitu ya. Tapi berdiri di belakang, waduh, preman saudara. Ya. Nanti Bella kalau misalnya sewaktu-waktu lagi naik ke atas panggung mulai khotbah. Dia kalau datang-datang seperti Bapak yang bilang, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Dia ngomongnya seperti itu kan ya. Harus seperti itu, harus seperti itu. Haleluya, puji Tuhan. Ya, enggak, tapi jadi memang Lewi dan Simeon ini akhirnya yang ya strateginya nanti baca sendiri ya. Saya nggak akan jelaskan strateginya Simeon dan Lewi membantai lelaki di Sikem. Tapi akhirnya dibantai dan diambil sih Dina, adiknya ini. Kemudian yang menarik saudara, apa yang si Yakub katakan. Di Kejadian 34 ayat 30. Saat Simeon dan Lewi akhirnya ngambil kembali si Dina. Yakub ngomong gini, Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini. Kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini cuma sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan. Aku beserta seisi rumahku. Bukannya dibelain, bukannya senang anaknya akhirnya diambil. Apa yang dilakukan? Marah loh. Kalau saudara baca di sini alasan-alasannya Yakub. Ini adalah cara berpikir orang yang punya survival mentality saudara yang tadi saya bilang. Apa yang dia bilang? Ini kalau kita, makanya kenapa Yakub kagak berani ngapa-ngapain. Karena di pikiran dia pasti seperti ini. Kalau kita ngajak berantem, ini kita nanti gak selamat. Karena selama ini Yakub hidupnya kan kayak gitu kan. Lari terus. Berusaha untuk selamat, menyelamatkan diri. Dan dia ini udah beli tanah di Sikem. Nanti gimana dong? Kan aku mau tinggal di sini. Udah nyaman. Saya udah mau tinggal di sini. Kalau gara-gara kamu, saya jadi gak bisa tinggal di sini. Mesti kabur lagi. Mesti ini lagi. Mesti ngapain lagi. Ya itu survival mentality memang kebawa sampai sini. Dan lihat gak di sini fokusnya aku. Ya, kamu telah mencelakakan siapa? Aku. Dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan, orang Feris. Padahal kita ini cuma sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan. Aku beserta seisi rumahku. Fokusnya memang kepada diri, itu survival mentality itu. Mental bertahan hidup itu fokus hanya kepada diri sendiri. Jadi ini hati-hati saudara, when we settle for close enough. Ini bisa terjadi. Seperti tadi Hagar, Ismail, akhirnya ada konflik. Daud di Ziklag ada konflik. Jadi this is the comfort, ini adalah comfort yang kita harus hati-hati. Kita harus keluar. Jangan terlalu enak, jangan terlalu nyaman. Kita harus pergi ke battle. Dan yang terakhir, poin ketiga. Comfort zone yang terakhir itu adalah bicara soal hidden idol. Hidden idol. Atau berhala-berhala yang tersembunyi. Kalau kita baca kemudian di Kejadian 35 ayat 2. Kalau tadi di Kejadian 35 ayat 1 kita udah baca. Tuhan bilang, pergi sekarang kamu ke battle. Ya, pergi udah ke battle. Kemudian di ayat 2 dikatakan, di Kejadian 35 ayat 2. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada
di tengah-tengah kamu. Ini padahal udah dalam movement udah berapa lama nih. Ternyata masih ada berhala. Ternyata masih pegang berhala. Udah jalan di dalam movement bersama Tuhan sudah berapa lama. Tapi ternyata masih ada berhala. Sampai akhirnya Yakub harus katakan, jauhkan semuanya itu. Throw away. Rahel istrinya punya berhala-berhala dari keluarganya dari zaman dulu. Yang masih dia simpan mungkin dari dulu masih kecil. Karena orang tuanya percaya seperti itu. Mungkin di zaman sekarang kita udah gak punya berhala-berhala seperti patung. Seperti barang. Tapi kalau di perjanjian baru kita suka dikatakan oleh Paulus adalah confidence in the flesh. Rasa percaya, menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Coba sekarang saudara renungkan. Di hatimu. Apa yang saudara paling percayai? Kalau itu diambil. Apa yang kalau diambil, saudara bisa gak tenang, tidak damai. Bisnismu yang sudah saudara bangun dari awal, dari nol sampai sekarang. Apakah itu berhalamu? Di mana saudara habiskan semua waktumu untuk itu? Semua pikiranmu hanya tertuju kepada bisnismu. Kalau bisnismu kenapa-napa, kamu juga kenapa-napa. Apakah itu karir yang menjadi berhala kita? Sedemikian rupa ngototnya, saya harus dapat promosi tahun ini. Kalau nggak dapat promosi, langsung hidupnya nggak tenang. Dan itu yang promosi itu yang menjadi kebanggaan kita kalau ketemu teman-teman, ketemu orang. Atau mungkin lulusannya dari Harvard, lulusan dari sekolah yang bagus. Itu yang menjadi kebanggaan kita. Is it? Karena ini adalah orang-orang yang sudah di dalam movement, saudara. Berjalan bersama Tuhan, tapi ternyata masih ada berhalanya. Istrinya Yakub punya berhala juga dari zaman-zaman dulu. Di rumahnya dia. Mungkin ada berhala yang saudara tidak sadar. Karena dari kecil sudah ditanamkan seperti itu. Makanya kenapa di gereja ini diajarkan terutama kepada perempuan yang mau menikah, dikatakan apa? Itu ada cara-cara berpikir zaman dulu yang harus dirubah kan? Mungkin dulu orang tua suka bilang, kamu jangan bego. Ya katanya ya. Kalau mau nikah harus punya duit sendiri pegang. Kalau kenapa-napa, kamu masih punya cadangan. Kamu masih bisa hidup sendiri. Harapannya sama siapa jadinya? Kalau kenapa-napa jadi cari apa? Secara gak langsung. Coba pikir sendiri. Kalau seperti itu. Mungkin itu adalah sesuatu nilai yang ditanamkan dari dulu. Gak sadar ke bawah sampai sekarang. Coba minta Roh Kudus pada hari ini. Apakah masih ada berhala-berhala itu? Apakah masih ada confidence in the flesh? Apa yang saudara paling banggakan? Dan untuk menutup, ini adalah suatu pesan yang saya harus hati-hati juga katakan. Karena waktu saya mendapatkan ini seperti saya seperti ini sebuah pesan untuk gereja juga. Karena berhala itu bukan hanya ada di luar sana. Bukan hanya tentang kepercayaan kita atau kebanggaan kita di mana. Baik itu di karir, baik itu di bisnis, baik itu di sekolah, di apapun itu. Penghargaan, pencapaian. Bukan cuma sekedar itu. Tapi ketika saya sedang merenungkan ini adalah berhala di gereja, berhala dalam ibadah. And by the way, mungkin ada kita suka berpikir, oh ini usaha saya semua, ini kan berkat dari Tuhan. Masa ini berhala sih? Bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, di Keluaran dikatakan,
Waktu mereka minta emas, perak, kain-kain kepada orang Mesir, karena kemurahan Tuhan semuanya dikasih. Jadi mereka dapat emas itu dari siapa? Dari orang Mesir karena Tuhan. Blessings dari Tuhan. Tapi apa yang terjadi saat di Keluaran 32 di insiden lembu emas, itu dapat emasnya kira-kira dari mana buat bikin lembu emas? Emas dari Mesir. Yang menariknya Harun bilang apa? Tanggalkan semua emas kamu, terus habis itu mereka kasih emas yang ada di mereka, anting-anting istri, emas yang ada di anak lelaki dan perempuan. Itu artinya dia dikasih generational wealth sama Tuhan. Tapi berkat keturunan yang dari Tuhan dipakai untuk berhala. Jadi coba saudara, mungkin memang saudara benar-benar usahamu, karirmu, sekolahmu, semua memang diawali karena berkat Tuhan memang. Memang betul-betul dari Tuhan. Tapi apakah itu sekarang menjadi berhalanya kita? Dan yang menarik ketika di dalam kasus lembu emas saudara. Ini yang mau saya bagikan juga. Di Keluaran 32 ayat 5. Berserulah Harun katanya. Besok hari raya bagi Tuhan. Bagi lembu emas. Tapi yang menarik Tuhannya di sini dia pakai katanya apa? Yehova. Saat saya pelajari saudara. Ini adalah satu-satunya di mana Tuhan asing berhala disebut sebagai Yahweh. Mereka mengarahkan berhalanya itu kepada Tuhan yang benar loh. Ini Tuhannya benar loh. Kepada Yahweh loh, kepada Yehova. Dan yang menariknya lagi saudara. Di Keluaran 32 ayat 6. Keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sebelumnya saudara, sebelum Keluaran ini ada juga kasus di mana Musa memerintahkan anak-anak muda untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan atau peace offerings. Kalau dalam bahasanya dikatakan olah dan shelamim. Saat saya pelajari juga olah itu atau korban bakaran itu memang biasa dipakai untuk juga berhala-berhala lain. Tapi shelamim atau korban keselamatan itu biasa ditujukan kepada Yahweh. Jadi waktu mereka nyembah lembu emas, mereka kasihnya apa? Olah dan shelamim. Korban bakaran dan korban keselamatan. Semuanya seolah-olah benar. Tuhannya pun benar namanya. Mereka tahu siapa yang mereka harus sembah. Cara menyembahnya pun semuanya benar. Tapi tanpa sepengetahuan mereka. Tanpa mereka sadar itu berhala. Hati-hati saudara. Ketika saya pelajari ini, satu hal yang saya hanya diingatkan saudara. Kenapa bangsa Israel akhirnya mau bikin lembu emas? Karena di ayat 1 dikatakan, Musa gak turun-turun. Delay. Kapan sih turunnya? Gak sabar, pertama gak sabar. Kemudian dia bilang kita gak tahu apa yang terjadi sama Musa. Mereka lupa kesetiaan Tuhan saudara. Masa ditinggalin? Mereka takut berarti itu ditinggalkan mereka sudah. Lupa akan kesetiaan Tuhan. Mereka terburu-buru di dalam menyembah. Akhirnya apa? Mereka nyembah berhala. Walaupun semuanya kesannya benar. Dan saudara, kalau saudara coba pikirkan lagi. Waktu Harun minta, ya udah kasih emasmu. Ini lagi raise fund ini. Buat nyembah. Apa yang terjadi? Generous. Itu kan nilai gereja kita generous loh. Itu satu bangsa kasih emasnya saudara. Ada generosity terjadi. Ada generosity, ada penyembahan. Terus habis itu dibilang apa? Pagi-pagi, wah ini punya zeal. Buat nyembah. Jadi sebenarnya mereka ini apa sih? Mereka sebenarnya haus dan lapar loh. Mereka ini haus, mereka ini pengen nyembah. Udah gak sabar pengen nyembah sebenarnya. Mereka cari Tuhan.
Tapi tanpa mereka sadari, itu berhala. Karena mereka terlalu buru-buru. Ada waktunya saudara memang bagaimana Tuhan minta kita. Just wait. Perintah Tuhan tunggu. Dan saya percaya bahwa ini adalah juga sebuah pesan untuk gereja kita. Sudah berapa kali disampaikan. In the secret place. Tugas kita adalah to wait in the secret place. Pray in the secret place. Jangan terlalu cepat kepengen program ini, program itu. Lakukan ini, lakukan itu. Sampai akhirnya kita gak sadar bahwa bahkan disiplin rohani kita itu menjadi berhalanya kita. Jangan sampai disiplin rohani kita itu menjadi berhalanya kita. Di saat kita harus menunggu Tuhan. Now in the secret place. Kuatkan doa kita. In the secret place. Harusnya bangsa Israel tunggu aja di tenda. Tunggu aja di tempat masing-masing. Tunggu. Gak usah buru-buru. Tunggu Musa. Memang itu perintahnya kok. Ngebet. Pengen ibadah. Akhirnya tanpa mereka sadari. Dengan semua metode itu. Sekalipun mereka punya tahu ini Yahweh. Disebutnya sama ini Tuhan itu Yahweh. Dengan metode yang benar. Akhirnya jadi salah. Jangan kejar metode. Jangan kejar hanya program. But rest in the secret place. Berdiam di hadirat Tuhan. Kuatkan doa kita di rumah masing-masing. Dengan keluarga. Atau mungkin di tempat kita sendiri, di kamar atau dimanapun. Atau di home. Wait upon the Lord. Wait upon the Lord. Terakhir sebagai penutup. Saat akhirnya Yakub pergi ke Betel. Kembali ke tempat semula. Yang dia takutin tadi apa? Nanti orang-orang di sekitar dia akan bunuh dia. Tapi apa yang terjadi tahu saudara? Ketika dia kembali ke Betel. Dia akhirnya berjalan ke Betel. Tuhan datangkan kedahsyatan yang luar biasa. Kegentaran yang luar biasa kepada orang-orang di sekitarnya. Yang tadinya pengen ngebunuh. Yang tadinya benci gara-gara kasusnya Simeon sama Lewi itu. Benci sama keluarga Yakub. Mereka pengen menyakiti. Mereka pengen membunuh keluarga Yakub. Karena ada ketakutan, kegentaran yang luar biasa. Dari Tuhan. Tidak ada yang berani sentuh mereka. Dan saya percaya. Saat nanti kita kembali ke Intercon. Saya hanya berdoa. Ada kedahsyatan yang luar biasa terjadi di sekitar Intercon. Mungkin ada banyak orang, ada kuasa-kuasa yang berusaha menyakiti. Ada kuasa-kuasa yang berusaha menghalangi. Tapi saya percaya ada kedahsyatan dari Tuhan. Yang akan terjadi, yang akan melindungi kita untuk kembali ke sana. Jauhkan berhala-berhala. Don't settle for close enough. Embrace your new identity. Di dalam Kristus. Tuhan, hamba-Mu telah selesai. Hamba-Mu telah selesai. Tapi hamba-Mu percaya bahwa Kamu belum selesai Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami. Boleh membaharui pikiran kami. Tuhan, dengan segala kekurangan hamba-Mu. With the foolishness of this preaching. Biarlah jemaat-Mu boleh diberkati. Tuhan, biar Engkau yang beracara, biar Engkau yang bekerja Tuhan. Kami percaya bahwa gereja ini ada di tangan-Mu. Kami percaya bahwa gereja ini sepenuhnya ada di tangan-Mu. Lord, I pray untuk gereja ini Tuhan. Untuk setiap jemaat yang boleh ada di tempat ini, aku mengucap syukur. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan memelihara kami. Kau yang akan menjaga kami. Kau yang akan mengajarkan kami terus. Kau yang akan menuntun kami. Holy Spirit, Roh Kudus, selidiki hati kami. Jika mungkin ada salah satu atau beberapa hal mungkin dari comfort zone ini Tuhan. Baik itu dari identitas. Atau mungkin kami terlena untuk settle for close enough. Atau mungkin ada berhala-berhala. Atau mungkin juga sebagai gereja kita menjadikan disiplin atau menjadikan ibadah bahkan menjadi berhala. Lord, I pray
Jauhkan itu semua dari kami Tuhan. Jika Engkau memang menginginkan kami Tuhan to be in the secret place, biarkan kami berada di secret place. Jumpai kami Tuhan. Biarlah kami boleh encounter dengan Engkau in the secret place. Lord, I pray. Tuhan, aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu, setiap pergumulan-pergumulan yang kami alami. Biarlah kami tidak lelah seperti Daud Tuhan. Tetapi biarlah kami terus menguatkan diri kami di dalam Engkau. Mungkin memang ini sulit Tuhan untuk mengikuti cara Engkau. Memang melelahkan. But I pray Lord, I pray, aku berdoa agar kekuatan daripada-Mu senantiasa di atas kami. Damai sejahtera yang ada daripada-Mu terus senantiasa beserta dengan kami. Tuhan, aku berdoa Tuhan, boleh ada terobosan juga boleh terjadi untuk kami Tuhan. Mungkin kami sudah menantikan banyak terobosan di dalam kehidupan kami, di usaha kami, di keluarga kami. Lord, I pray, kami berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya kami punya tempat tinggal. Kami percaya Tuhan, kami bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi Engkau memberikan kami hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan diberkati Tuhan boleh katakan, amin.